Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurulia Putri dengan nomor NPM 202241500111. Saya dari kelas S6A, program studi pendidikan biologi. Nah, di sini di video ini saya ingin memaparkan atau mempresentasikan jawaban UTS dari mata kuliah metodologi riset. Nah, yang mana dosen pengampunya yakni Ibu Titin Supriyatin MPD. Baik, untuk jawaban nomor 1, yakni bagaimana pentingnya latar belakang dalam proposal riset. Nah, latar belakang ini merupakan komponen yang sangat penting untuk ada dalam proposal penelitian atau proposal riset. Karena di latar belakang ini akan menunjukkan urgensi masalah. Jadi kita harus bisa menjelaskan sih kenapa masalah yang kita teliti itu penting atau mendesak untuk diteliti atau dipecahkan. Jadi ibaratnya kita meyakinkan bahwa masalah yang kita teliti itu penting banget untuk dicari solusinya atau jalan keluarnya. Lalu yang kedua yakni menghubungkan kesenjangan teori dan fakta. Kita sebut saja gap. Nah, di latar belakang ini juga bertugas menunjukkan adanya perbedaan atau gap antara teori yang sudah ada dengan kenyataan di lapangan. Nah, misalkan teori seseorang bilang begini, tapi kok kenyataan di lapangannya berbeda. Nah, ini yang perlu dijelaskan di latar belakang. Selanjutnya adalah memperkuat alasan pemilihan topik. Nah, bagian ini kita bisa harus meyakinkan bahwa kenapa kita memilih topik penelitian ini, dan alasannya pun harus kuat dan juga didukung oleh fakta atau pengamatan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Selanjutnya, untuk bagaimana sih cara menyusun latar belakang? Jadi, yang pertama itu kita akan memulai dengan gambaran umum ke khusus. Jadi, kita awalnya menjelaskan topik penelitian kita secara luas dulu, lalu perlahan mengerucut ke masalah yang lebih spesifik yang ingin kita teliti. Jadi, ibaratnya kita ke segitiga terbalik seperti ini, segitiga terbalik. Jadi masalah yang kita jelaskan atau masalah yang kita teliti itu kita harus spesifikasikan dari umum ke khusus gitu. Yang kedua adalah menunjukkan masalah atau gap. Nah, di sini jelaskan nih, masalah apa sih yang sedang terjadi atau apa sih kesenjangan atau perbedaan antara harapan dan juga kenyataan antara teori dan juga ke lapangan terkait topik yang akan kita bahas. Nah, ini seperti menunjukkan bagaimana ada yang aneh, misal ada yang aneh nih dari masalah atau topik yang diteliti atau ada yang kurang pas nih dari topik yang akan kita teliti. Lalu yang ketiga adalah sempitkan ke masalah yang lebih spesifik. Jadi setelah menggambarkan tadi masalah secara umum, kita fokuskan lagi ke masalah yang benar-benar ingin kita teliti. Jadi jangan terlalu luas cakupan cakupan pembahasannya, tapi harus lebih spesifik dan juga terarah. Lalu yang keempat, menjelaskan bagaimana pentingnya penelitian atau urgensi dan juga relevansi. Nah, di sini kita tekankan lagi kenapa penelitian kita tuh penting untuk dilakukan atau urgensinya apa, dan juga seberapa besar sih manfaat bagi orang lain atau bagi ilmu pengetahuan. Nah, ini merupakan relevansinya. Lalu yang kelima, sisipkan data atau teori pendukung. Nah, untuk memperkuat argumen kita, argumen dari penelitian kita perlu memasukkan data-data atau teori yang relevan dengan masalah yang kita bahas. Nah, ini maksudnya untuk memberikan bukti atau dasar ilmiah untuk apa yang akan kita katakan atau kita jelaskan gitu. Lalu yang keenam adalah arahkan ke tujuan penelitian. Nah, di bagian akhir latar belakang, di satu paragraf terakhir, kita perlu mengarahkan ke tujuan penelitian kita. Jadi setelah menjelaskan masalah dan juga bagaimana pentingnya masalah ini dibahas, nah kita tuh beritahu penelitian itu tuh bertujuan untuk mencari tahu tentang apa gitu. Lalu selanjutnya untuk jawaban nomor 2,
yakni bagaimana cara menyusun identifikasi masalah. Nah, untuk langkah-langkahnya yang pertama, yakni merumuskan dalam bentuk pertanyaan yang jelas dan singkat. Nah, ketika kita akan menuliskan masalah-masalah yang ingin kita teliti, rumusannya, identifikasinya, usahakan kita untuk membuat dalam bentuk kalimat pertanyaan yang mudah dimengerti dan juga tidak bertele-tele. Jadi langsung ke intinya saja. Lalu yang kedua, mulai dari masalah utama. Jadi kita awali dengan masalah yang paling penting yang akan kita bahas atau yang paling mendasar. Lalu yang ketiga adalah susun pertanyaan mulai dari umum ke khusus. Nah, jadi setelah masalah utama yang ingin kita bahas tadi, kita bisa menjabarkannya menjadi beberapa pertanyaan yang lebih spesifik. Nah, urutannya itu sebaiknya dari pertanyaan yang cakupannya luas dulu, lalu mengerucut ke pertanyaan yang lebih fokus. Nah, seperti yang saya bilang tadi, seperti piramida terbalik. Jadi dari masalah yang umum ke masalah yang khusus. Nah, ini tujuannya itu untuk membantu kita memahami masalah itu secara bertahap gitu. Lalu yang keempat, nah, pertanyaan bisa berdasarkan permasalahan di tiap paragraf pada latar belakang atau ide pokok latar belakang. Nah, kita mengingat kembali bagian latar belakang yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, masalah-masalah yang kita identifikasi ini biasanya berasal dari poin-poin penting atau masalah yang kita sebutkan di latar belakang. Nah, jadi latar belakang dan identifikasi masalah itu saling berhubungan satu sama lain. Lalu yang terakhir, pastikan pertanyaan bisa dijawab dengan metode penelitian. Nah, ini yang paling penting. Jadi, setiap pertanyaan yang kita ajukan itu usahakan bisa terjawab atau harus bisa dijawab di metode penelitian. Jadi, jangan membuat pertanyaan yang jawabannya tidak mungkin atau jawabannya misal sulit didapatkan dengan metode penelitian yang kita pilih. Lalu selanjutnya, jawaban nomor 3 yakni bagaimana seberapa pentingkah perlunya ada batasan masalah dalam proposal riset. Jadi di dalam proposal riset atau proposal penelitian, batasan masalah itu sangat penting sekali. Karena yang pertama adalah mencegah penelitian terlalu ambisius. Jadi kalau tidak ada batasan, penelitian kita bisa jadi terlalu luas dan juga mungkin bisa terlalu ingin menjawab banyak hal sekaligus. Nah, di sini batasan masalah ini bisa membatasi hal-hal itu. Jadi membuat penelitian kita tuh lebih spesifik atau lebih detail, mendalam gitu. Lalu memperjelas fokus penelitian. Nah, dengan adanya batasan masalah ini, kita jadi lebih jelas apa yang akan kita teliti dan apa yang akan tidak kita teliti. Nah, ini membantu kita untuk tetap berada di jalur yang lurus. Gitu. Lalu selanjutnya menghindari tumpang tindih atau kesamaan dengan penelitian lain. Jadi batasan masalah ini dapat membantu kita untuk memastikan bahwa penelitian yang kita lakukan itu unik, tidak persis, tidak sama dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan orang lain. Jadi kita tahu persis sudut pandang atau aspek mana aja nih yang akan kita gali lebih dalam. Lalu selanjutnya adalah memudahkan pengolahan data. Jadi kalau misalkan masalahnya terlalu luas, data yang kita kumpulkan juga akan banyak, beragam gitu, sehingga ketika dianalisis kita akan kesulitan. Jadi dengan adanya batasan masalah ini, dengan adanya batasan yang jelas, kita juga bisa fokus mengumpulkan data yang relevan saja dengan penelitian kita, sehingga waktu pengolahan datanya pun akan lebih mudah gitu. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara menyusun batasan masalah? Yang pertama adalah membatasi variabel penelitian. Jadi tentukan dulu variabelnya yang akan diteliti, yang akan fokus diteliti. Misalnya kalau meneliti tentang pengaruh media sosial terhadap prestasi belajar.
Nah, kita bisa membatasi nih jenis media sosialnya apa dan juga prestasi belajarnya di bidang apa gitu. Lalu yang kedua membatasi lokasi dan sampel. Nah, kita bisa menentukan di mana penelitian kita tuh akan dilakukan atau lokasinya di mana dan juga sampelnya atau siapa saja sih yang akan menjadi subjek penelitian kita. Jadi misalnya penelitian hanya dilakukan di satu sekolah tertentu atau di satu kelas tertentu gitu. Lalu yang ketiga, membatasi teori atau pendekatan. Nah, kita bisa menentukan teori mana yang akan kita gunakan sebagai landasan dalam analisis data. Nah, ini membantu kita untuk memiliki kerangka yang lebih jelas gitu. Lalu yang keempat, batasan materi yang akan dikaji. Jadi jika penelitian kita melibatkan materi tertentu, nah kita bisa menentukan nih batasan materi apa yang akan kita kaji atau kita analisis. Misalnya kalau di biologi, maka batasan masalah yang akan dikajinya misal di sistem pencernaan saja. Lalu jawaban dari yang nomor 4 yakni bagaimana hubungan batasan masalah dan tujuan penelitian. Nah, kalau rumusan masalah itu berisi pertanyaan-pertanyaan yang ingin dipecahkan. Nah, sedangkan di tujuan penelitian adalah jawaban yang ingin dicapai dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di rumusan masalah. Nah, contohnya secara sederhana, rumusan masalah itu misal bertanya apa atau bagaimana. Nah, di tujuan penelitian itu menjawab itu untuk mengetahui apa, untuk mengetahui bagaimana gitu. Lalu jawaban dari cara menyusun rumusan masalah kuantitatif. Nah, ciri khas dari kuantitatif, penelitian kuantitatif yakni pertanyaannya itu harus terukur, spesifik, dan juga bisa diuji secara statistik. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama itu kita mulai dari identifikasi masalah. Jadi, kita ingat lagi bagian identifikasi masalah yang sudah kita bahas. Nah, rumusan masalah kuantitatif ini biasanya berasal dari masalah-masalah yang sudah kita identifikasi sebelumnya. Lalu yang nomor 2, menggunakan kalimat tanya yang jelas. Jadi, saat menuliskan pertanyaan penelitian, nah kita harus menggunakan kalimat tanya yang langsung fokus ke pokok permasalahan. Contohnya, seberapa besar pengaruh nana atau apakah ada pengaruh dari nana gitu. Lalu yang terakhir itu bagaimana hubungan pengaruh nana gitu. Nah, kata-kata ini mengarahkan peneliti untuk mencari hubungan dari antar variabel. Lalu yang ketiga, fokus pada variabel X dan Y. Jadi dalam penelitian itu kita biasanya ada variabel bebas atau variabel X. Nah, variabel X ini adalah variabel yang mempengaruhi. Sedangkan variabel terikat atau variabel Y itu variabel yang dipengaruhi. Jadi saat merumuskan masalah, kita usahakan untuk menyebutkan variabel ini dengan sejelas-jelasnya. Contoh, kalau judulnya seberapa besar pengaruh efikasi diri terhadap literasi sains pada siswa SMA, di sini efikasi diri adalah variabel X, sedangkan literasi sains adalah variabel Y. Lalu selanjutnya adalah cara menyusun tujuan penelitian kuantitatif. Nah, langkah-langkahnya yang pertama kita awali dengan kata kerja aksi, seperti menganalisis, menguji, mengetahui, atau membandingkan. Nah, tujuan penelitian ini biasanya dimulai dengan kata kerja yang menunjukkan tindakan yang akan dilakukan dalam penelitian. Jadi yang kedua, selanjutnya adalah menyebutkan variabel dan hubungannya. Contoh, menguji pengaruh efikasi diri terhadap literasi sains. Jadi, kalimat menguji tadi disatukan dengan
pengaruh efikasi diri terhadap literasi sains. Jadi ditambahkan kalimat di awal, ditambahkan kalimat aksi yang tadi disebutkan. Lalu yang ketiga, menambahkan konteks sampel atau lokasi. Jadi untuk memperjelas saja penelitian kita bisa menambahkan informasi mengenai sampel dan juga lokasi. Nah, ini membuat tujuan penelitian itu menjadi lebih spesifik. Nah, contohnya, tujuan penelitian kuantitatif, menguji signifikasi pengaruh efikasi diri terhadap literasi sains menggunakan regresi linier pada siswa kelas 10 di SMAN 1 Indraprasta. Lalu selanjutnya, untuk nomor 5, ini kita diminta untuk membuat versi ringkas terkait uraian bab 1 pendahuluan, di mana ada latar belakang sampai kegunaan penelitian. Nah, judul yang saya ambil untuk nomor 5 ini adalah pengaruh efikasi diri terhadap kemampuan literasi sains. Nah, untuk latar belakangnya, literasi sains merupakan fondasi utama untuk menghadapi tantangan abad ke-21. Nah, terutama di era informasi yang sudah berkembang pesat. Nah, kemampuan berpikir kritis dan juga menganalisis informasi itu menjadi sangat penting. Nah, hasil survei terbaru dari PISA atau Program for International Student Assessment pada tahun 2022, Indonesia berada di peringkat 68 dari 81 negara yang ikut penelitian ini, ikut survei ini. Nah, hal ini dari survei ini Indonesia mengalami penurunan dari tahun 2018 yang berada di peringkat 62 dari 70 negara. Nah, ini menunjukkan adanya tantangan besar dalam peningkatan tingkat literasi dan juga khususnya di literasi sains. Nah, rendahnya literasi sains di Indonesia berkaitan erat dengan kurangnya kepercayaan diri siswa dalam mempelajari sains. Jadi banyak siswa merasa bahwa sains itu sulit dan juga hanya untuk orang-orang tertentu saja. Gitu. Nah, persepsi ini menurunkan efikasi diri siswa yang akhirnya menghambat perkembangan literasi sains. Nah, masalah literasi ini bukan hanya soal pemahaman, tapi juga bagaimana siswa memandang kemampuan dirinya sendiri. Oleh karena itu, penting untuk membangun kepercayaan diri dan juga persepsi positif terhadap sains sejak dini. Selanjutnya adalah identifikasi masalah. Nah, setelah mengetahui latar belakang rendahnya literasi sains di Indonesia, kita perlu mengidentifikasi permasalahan yang mendasarinya agar dapat dicari solusi yang tepat. Yang pertama, mengapa literasi menjadi aspek penting dalam menghadapi tantangan abad ke-21? Yang kedua, bagaimana pengaruh efikasi diri terhadap kemampuan seseorang dalam memahami dan juga mempelajari sains? Yang ketiga, apakah rendahnya literasi sains di Indonesia berkaitan dengan rendahnya efikasi diri dan juga lingkungan belajar yang kurang mendukung? Lalu yang terakhir, mengapa penting untuk meneliti pengaruh efikasi diri terhadap literasi sains dan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Selanjutnya adalah batasan masalah. Nah, batasan masalah untuk yang pertama adalah kemampuan literasi sains yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori dari OECD tahun 2023. Adapun indikatornya adalah menjelaskan fenomena ilmiah, mengevaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah, serta menginterpretasi data dan juga bukti ilmiah. Yang kedua, efikasi diri yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori dari Smith tahun 1989. Adapun indikatornya adalah keyakinan dan akan kemampuan diri, optimis, objektif, bertanggung jawab, rasional, dan juga realistis. Nah, penelitian ini diadakan di SMAN 1 Indraprasta PGRI. Nah, untuk batasan materi yang akan dikaji adalah materi bioteknologi. Selanjutnya, rumusan masalah pada penelitian ini
Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh efikasi diri terhadap kemampuan literasi sains. Lalu untuk tujuan penelitian, berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari dilaksanakan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh efikasi diri terhadap kemampuan literasi sains. Selanjutnya adalah kegunaan penelitian. Setiap penelitian tentu memiliki manfaat yang diharapkan. Jadi baik dari segi pengembangan ilmu pengetahuan ataupun dari praktik di lapangan, penelitian ini diharapkan yakni untuk kegunaan teoretiknya dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmiah di bidang pendidikan, khususnya mengenai hubungan antara efikasi diri dan juga literasi sains. Hasil penelitian ini semoga dapat memperkaya teori-teori yang berkaitan dengan psikologi pendidikan dan juga pembelajaran sains. Nah, selanjutnya untuk kegunaan praktiknya, bagi siswa, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat membantu siswa menyadari betapa pentingnya kepercayaan diri dalam memahami materi sains, serta memotivasi siswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Nah, untuk bagi guru, kegunaan penelitiannya, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam merancang strategi pembelajaran yang mendukung pengembangan efikasi diri siswa. Untuk bagi sekolah, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pihak sekolah dalam merumuskan kebijakan atau program pembelajaran yang lebih menekankan pada penguatan karakter dan juga kemampuan literasi sains. Yang terakhir, bagi peneliti, penelitian ini memberikan manfaat bagi peneliti sebagai bahan refleksi diri dan juga pengembangan diri dalam melakukan penelitian di bidang pendidikan. Nah, itu saja mungkin jawaban atau hasil analisis saya dari soal-soal yang diberikan pada mata kuliah UTS metodologi riset. Semoga jawaban ini dapat dinilai secara objektif dan juga semoga dapat memberikan pembelajaran bagi pembaca atau bagi penonton untuk masukan dan juga saran. Saya terbuka untuk menerimanya. Mungkin itu saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila ada keterbatasan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.